Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas ribuan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita. Tentunya pada malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat yang terbesar di dunia karena badan kita sehat, dan masih mendapatkan nikmat yang terbesar di akhirat karena din kita Islam. Sofyan Shauri mengatakan, siapapun orangnya yang agamanya Islam kemudian badannya sehat, sungguh dia sudah bisa menggabungkan dua nikmat tersebut. Kalimat dunia adalah sehat dan nikmat akhirat adalah al-Islam. Begitu banyak isi dunia disebutkan dalam Al-Quran itu. Anak-anak, wanita, harta, perniagaan, dan seterusnya. Kalau kita tidak sehat, mustahil kita bisa menikmati nikmat-nikmat dunia tersebut. Dan nikmat terbesar di akhirat adalah al-Islam. Kalau kita ada Islam, disebutkan dalam surat Al-Imran, wa ma yabghul Islam dina fala balamihi fa wal akhiratu minal khosirin. Barang siapa yang mencari Islam, maka di dalam akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sampai akhir zaman. Ya, berjumpa lagi dengan kajian kemisan yang pada malam hari ini akan diisi oleh Ustaz Uwab atau yang disebut dengan Ustaz Abdul Fatah dengan tema keluarga sakinah. Kepada beliau Ustaz Abdul Fatah, tempat dan aku kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian keluarga sakinah pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita semuanya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah dan taufik untuk selalu mengkaji Islam, mempelajari Islam secara tematik di Masjid Al-Ikhlas ini, memakmurkan masjid sehingga masjid membawa keberkahan kepada kita, baik di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat serta bernegara. Mudah-mudahan dengan pencerahan Islam, ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para asatidz, menuntun kita semua untuk menjalani kehidupan di dunia ini penuh keberkahan, kebahagiaan, dan semoga juga hadirin semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala,
bahagia di dunia yang juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya dan diberikan derajat yang mulia, darajatul ula, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga merupakan komunitas terkecil, kepemimpinan terkecil di dalam kehidupan kita. Namun meskipun itu adalah yang terkecil, tapi akan berdampak kepada kehidupan bermasyarakat. Jika keluarga-keluarga tersebut terbentuk sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, kebaikan-kebaikan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya dan juga kepada kita melalui hadis-hadisnya bagaimana bergaul, membangun rumah tangga, membangun keluarga, bergaul dengan istri yang suasana di dalam rumah tangga itu penuh dengan nuansa menyenangkan, membahagiakan, tidak sebaliknya mengerikan, menakutkan anak dan istrinya, ketakutan, menegangkan. Bukan seperti itu. Salah satu di antaranya Rasulullah SAW memberikan cara, mensunahkan agar kita selalu membersamai istri, membersamai keluarga dan anak-anak dengan penuh kegurauan, gurau, bermain-main, banyak bermain dan banyak bergurau, bahkan kita harus kocak di dalam rumah tangga. Apakah itu nggak malah melalaikan zikir kepada Allah? Bukan. Karena kata Nabi, malah Nabi mengatakan kullu syai'in laisa dzikrullah fa huwa lahwun wa la'bun illa arba'a khisalin, bahwa segala sesuatu kalau bukan bernilai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan dengan lahwun wa la'ibun. Apa itu lahwun? Lahwun adalah ma'alha min dzikrillah, sesuatu yang dapat melalaikan dari zikir kepada Allah disebut dengan lahwun wa la'ibun, dan bermain-main. Kecuali 4 perkara, arba'a khisalin, yaitu mula'abatul rajuli imra'atahu, bersenda guraunya seorang suami kepada istrinya. Kemudian ta'dibuhu farsahu, berlatih kuda. Wa mashyuhu bainal wardaini, yaitu latihan memanah. Wa ta'limuhu sibahah, dan berlatih berenang. Maka itu semuanya bukan termasuk sesuatu yang dilarang, tapi itu diperbolehkan, itu dianjurkan. Dan Rasulullah mengajarkan kepada sahabat untuk membersamai istri itu dengan penuh mula'abah, yaitu bermain, ya, bermain secara baik, secara teori dan secara praktek.
banyak bermain dan bersenda gurau, baik dalam mengolah kata maupun perbuatan. Secara ucapannya juga bercanda, secara perbuatan juga bercanda. Jadi ada canda dalam bentuk mengolah kata dan ada canda dalam bentuk yaitu perbuatan badan. Dan itu diajarkan. Dan tidak hanya Nabi, bahkan Umar Ibnul Khattab yang perkasa, yang gagah, itu juga demikian. Dia mengatakan, yang bagi ayyakuna lirrajuli fi baitihi kas-sabiyyi idza iltamasu ma indahu wujida rajulan. Hendaknya seorang suami di rumahnya memperlakukan bersikap di rumah tangganya itu kasobi, seperti anak kecil. Umar nyuruh orang itu seperti anak kecil. Anak kecil banyak bermain, banyak bercanda di dalam rumah. Tetapi ketika ida iltamasu indahu, tapi kalau dia dicari, dimintai suatu menyelesaikan suatu masalah, persoalan, maka didapati ia adalah orang yang gentleman, seorang laki-laki. Ini secara anjurannya secara teori seperti itu, ya. Kemudian Zaid bin Sabit juga demikian. Zaid bin Sabit itu orang yang pandai, yang pintar, yang cerdas. Dari sejak muda itu sudah bisa menulis dan membaca, dan pada saat-saat zaman dulu orang bisa menulis dan membaca itu adalah orang yang pintar, seorang pelajar, orang yang luar biasa. Bahkan dia itu pernah diminta Rasulullah untuk belajar bahasa Ibrani. Kamu bisa tidak bahasa Ibrani? Tidak bisa. Kalau gitu pelajarilah. Dan dia belajar bahasa asing dalam waktu 17 hari untuk mampu menguasai bahasa asing itu dengan sangat baik. Karena dia diperintah Rasul untuk mempelajari itu Zaid bin Sabit. Tapi para penuturan para sahabatnya yang lain menceritakan, yaitu Sabit bin Ubaid mengatakan, ma ra'aitu ahadan ajalla ma'a qaumihi wa afqahun nasi fi ahli min Zaid bin Sabit. Saya tidak pernah melihat seorang yang paling berwibawa ketika membersamai suatu kaum, dan orang yang paling kocak di dalam keluarga, yaitu pelawak di dalam keluarga, yang melebihi daripada Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit itu di luar itu pendiam, penuh dengan wibawa, rojulan, seorang rojul di luar rumah, tapi di dalam rumah afqahun nas, orang yang paling kocak, orang yang paling pelawak. Jadi kita ini harus menempatkan diri kita. Kapan kita harus jadi seorang pelawak? Kapan kita harus jadi kayak anak kecil, bermain-main, banyak cerita, banyak ngomong? Dan kapan kita harus serius? Ada tempatnya, ada
ada ini. Jadi jangan dibalik. Di luar tidak punya wibawa karena banyak mainnya, karena banyak guraunya, banyak ketawanya, kira kurang berwibawa. Tapi di dalam rumah menakutkan bagi istri, menegangkan, mengerikan. Ya nggak bisa. Ya, harus seperti anak kecil bermain-main dengan anak-anaknya berkuda-kudaan. Ya, Rasulullah itu sama cucu-cucunya Hasan dan Husain kuda-kudaan. Jadi betul-betul bermain, mula apa? Bermain-main dengan anak-anaknya, gojek-gojekan, ya, kejar-kejaran, beli-belian, gini-gini kayak anak kecil. Ya, tapi di luar, masya Allah, kalau udah keluar Umar, luar biasa, gagah, kuat, tegar, tegas, dan penuh wibawa. Tapi dia menyuruh orang supaya berlaku di rumah itu seperti anak kecil. Kenapa? Karena mengambil dari faedah, mengambil dari yang diajarkan oleh Rasulullah. Memang disuruh seperti itu oleh Rasulullah, sehingga para sahabat juga secara teori mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya juga seperti itu. Dan begitu pula dengan prakteknya. Dengan prakteknya juga seperti itu. Maka para wanita Arab itu banyak, ya, ada yang sangat terkenal menceritakan bagaimana suaminya, ya, yang sudah meninggal. Ketika suaminya meninggal, maka ia mensifati suaminya dengan ungkapan apa itu namanya, sebuah syair mengatakan dzuhukan idza walaja. Sifat yang pertama adalah dzuhukan idza walaja, lucu dan pelawak ketika walaja, ketika masuk rumah. Ya. Jadi kita ini sebagai seorang suami harus lucu dan harus pelawak idza walaja saat di rumah. Harus lucu, ya. Kemudian sakitan idza kharaja, banyak diam, maksudnya banyak diam itu tidak banyak menceritakan apa yang di rumah, rahasia dengan istrinya, dengan anaknya, pokoknya yang privasi yang ada di rumah tidak menceritakan. Sakitan idza kharaja. Jadi yang pertama dzuhukan idza walaja, sakitan idza kharaja, akilan ma wajada, ghairu sa'ilin ma faqada. Namanya syair ya, harus apa namanya, pertama jaja, kemudian kedua dan ketiga dada. Akilan ma wajada ghairu sa'ilin ma faqada. Yang ketiga itu adalah makan yang ada di depannya, makan apa adanya, yang disiapkan oleh istrinya, yang dikeluarkan oleh istrinya. Wa rasailin ma faqada, enggak usah nanya yang enggak ada. Wong saya jatah satu hari 50.000 kok panganane gur ngene. Wis enggak usah tengok gitu, enggak usah tanya gitu. Ya, apa yang ada di depannya dimakan. Yang enggak ada, enggak usah nanya-nanya. Enggak usah nanya-nanya. Ini 4 kriteria
seorang suami yang meninggal yang menceritakan adalah istrinya sendiri, dari mana kok dia seperti itu? Pasti ini adalah mengambil faedah dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu pengakuannya seperti itu. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan sampaikan bagaimana dalam prakteknya Rasulullah tadi secara teorinya seperti itu, ya, qaul-qaulnya dan hadis-hadisnya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW dalam membersamai istri-istrinya dan keluarganya? Ya, di antaranya Rasulullah SAW itu pernah diminta oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah pengasuh Rasulullah sejak kecil sampai Rasulullah wafat, yang ia hidup sampai pada zaman Umar bin Khattab. Ummu Aiman ini sampai dipanggil oleh Rasulullah ibu, karena sudah seperti kayak ibunya sendiri. Dia bagian dari keluarganya. Ummu Aiman meminta kepada Rasulullah ketika habis berperang, di sana ada ghanimah. Ya Rasulullah, saya sudah pengen dari dulu mendapatkan punya, saya mau dikasih unta. Apa kata Rasulullah? Saya tidak akan memberikan sesuatu kepadamu kecuali anak unta. Ya nggak mau, saya dikasih anak unta. Loh, ya pokoknya kamu tak kasih anak unta. Kamu tidak akan saya kasih kecuali anak unta. Oh, masih ngotot, nggak bisa kasih anak unta. Nah, baru dijelaskan. Loh, bukankah semua anak unta ya anaknya unta? Masa unta anaknya sapi? Ya unta ya anaknya unta. Jadi mudhik, membuat ketawa, lucu. Oh, semua unta anak unta betina. Nah, ini satu contoh. Ya, jadi itu. Jadi kalau kita misalkan disuruh sama istri, Mas bantu masak nasi, ya nggak bisa tuh, saya nggak bisa masak, nggak bisa bantu. Lu kok nggak bisa bantu? Ngotot, nggak bisa bantu masak nasi. Oh, cuma masak nasi aja nggak bisa. Loh, nasi nggak bisa dimasak nih, nggak bisa dimasak Mas. Apa Umi atau manggilnya adik, atau manggilnya Jeng, atau manggilnya sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Loh, mosok nasi dimasak? Ya sing dimasak ya beras tomi. Aku yang nggak bisa masak nasi kok dimasak. Bisanya yang masak beras ger. Ini namanya majas. Jadi kudu pinter majas. Ini dalam Al-Quran juga begitu bahasa. Ini aksiru homro. Sesungguhnya aku memeras homer. Homer kok diperas? Ya, yang diperas bukan homer, tapi anggur. Ini aksiru inaba. Mestinya kan gitu. Tapi itu namanya majas. Majas itu diringkes, nggak diringkes panjang. Saya memeras anggur, nanti anggur diproses terus jadi homer, kan panjang bahasa kayak gitu. Kalau dipanjangkan kan terlalu berdele-dele, sehingga Al-Quran disimpulkan ini aksiru homro. Tapi maksudnya ya
gitu kan, apa namanya, memeras anggur untuk dibuat homer kan gitu. Nah, maksudnya adalah memasak nasi, memasak beras untuk dibuat nasi gitu. Itu bisa dibikin jadi guyonan di rumah. Bahasa-bahasa itu bisa dijadikan laap, dijadikan suasana itu nggak tegang, suasana itu, tapi itu bermanfaat, bukan sesuatu yang bohong, tapi bermanfaat, itu baik. Sehingga ini menimbulkan rasa gemes no. Aku dari suami kok gemes no, kok dari punya suami kok lucu gitu ya, seneng lucu gitu, bahasanya dipakai seperti itu. Misalkan dalam Al-Quran, di bahasa di Al-Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai mengalir. Kan tidak ada sungai mengalir, yang ngalir kan airnya, bukan sungainya. Sungai diam, yang ngalir itu airnya. Sungai mengalir, sungai-sungai. Ada surga yang mengalir, sungai-sungai. Itu kan bisa, bahasa itu bisa diolah, kemudian dikemas, kemudian dibuat dalam bentuk satu guyonan di rumah. Kayak banyak kayak gitu tuh, banyak. Sampai jenengan tuh saya perhatikan, saya lihat itu entos itu pinter mengolah kata-kata kok. Kalau ketemu di luar guyonan itu kok pinter. Nah, ini jangan dipraktekkan hanya di luar. Seharusnya itu dipraktekannya di rumah. Nek di luar itu sedikit guyone. Malahan ben apa berwibawa. Wong nek kakean guyon nang jaba kan gak patek punya wibawa. Tapi nek di rumah ya harus gitu loh. Harus dipraktekkan. Dipraktekkan guyon. Jadi jangan dibikin tegang sama wanita sama perempuan. Harus dibikin lemes, dibikin apa namanya, ger, penuh dengan tawa, penuh itu. Makanya ketika Jabir bin Abdullah mau menikah, lapor kepada Rasulullah, ditanya, gimana? Dikrut apa saya? Kamu menikah sama gadis atau menikah sama janda? Menikah sama janda. Kata Rasul, halla jariyah tula ibuha wa tula ibuka, tudau ibuha wa tudau ibuha. Kenapa kok enggak kamu cari yang gadis saja? Karena dengan gadis itu salah satu di antaranya kamu bisa bermain-main dengan dia, ya enggak tegang, so guyon-guyonan, bercanda, wah tula ibuka, dan dia juga akan bermain-main dengan ya itu karena manfaatnya itu supaya nanti banyak bermula apa, jadi yang apa namanya, dengan mula apa itu akan mendatangkan suasana yang membahagiakan dan keharmonisan rumah tangga. Rasulullah SAW dalam kalau mandi dengan Aisyah, jadi itu biasa sering mandi dengan Aisyah itu satu bejana, satu ciduk. Itu seru ya, satu bejana, satu gayung. Nah gimana? Kan terbatas. Itu kan akhirnya terjadi apa? Keroyokan. Apa namanya? Rebutan air. Sampai Aisyah bilang, Dali. Rasul juga bilang, Daili. Sisakan untukku, sisakan. Aisyah juga bilang, sisakan untukku. Rasulullah juga sisakan untukku. Jadi seru. No kamar mandi, ribut, oyokan banyu. Itu seru, enak. Ya harus ngono. Sama istri itu gitu. Ayo, bariki praktek no. Ayo, iki malam Jumat.
senengane kan malam Jumat. Ya praktek loh. Iku seru. Ya. Jadi ya manfaat itu. Ya, guyonan. Ya. Mandi dhewe-dhewe. Terus sungkan izin karo. Ya, itu karena Aisyah nggak punya anak, jadi mungkin bisa kalau punya anak mungkin sungkan karo utun-utune sungkan karo ya. Tapi yo dicoba aja, kadang-kadang juga seperti itu seru. Ya, turu kabeh guyonan nang nduk kamar mandi, rebutan banyu kroyokan mau satu ember, dibuat mandi berdua, gayungnya satu, sambil tadi sisakan untuk saya, sisakan untuk saya. Itu tandanya apa? Berebutan ini gitu ya. Sidik banyunya mau sidik, nggak mencukupi, kayak ya itu. Nah, dalam keadaan gelap, berarti jangan dalam keadaan terang nanti di apa namanya makruh untuk melihat aurat. Jadi kalau gelap kan tidak kelihatan auratnya gitu ya. Atau untuk menjaga untuk tidak melihat auratnya, adab-adabnya. Intinya silakan, kita ini guyonan, main-main, seru-seruan, lucu-lucuan, yang penting tidak bohong, yang penting tidak ngomong kotor, ngomong dusta. Dan itu sangat banyak sekali, dan itu bisa mencerdaskan otak, mencerdaskan istri juga. Ya, mencerdaskan kata-kata yang kita olah tadi. Ya, itu dalam bentuk perbuatan, bukan dalam bentuk tadi ucapan ya. Jadi perbuatan tadi, oyo-oyoan. Suatu ketika juga Rasulullah di hadapan Aisyah dan Saudah. Jadi Aisyah itu lagi memasakkan apa itu gandum, pokoknya makanan yang dibungkus dengan gandum terus dicampuri dengan minyak samin, terus ditawarkan kepada Saudah. Saudah nggak mau makan, ditawari nggak mau makan sampai 3 kali, akhirnya ditekan. Makan pokoknya, makan. Ini masakan saya. Kalau nggak mau makan, tak kupuri gandum. Ya, makanan ini. Jadi Rasulullah ada di tengah, terus Aisyah samping kanan kiri, ya itu Aisyah tapi bermain-main, canda. Saudah gini kan, apa mukanya, ya gantian, ya. Jadi guyonan, ayo kayak handu, terus gantian Saudah, ya balas, di mukanya gini, kan putih terusan, putih kayak hantu gitu, Rasul di tengah sambil ketawa, Rasul yang mengetawakan sampai Rasul merendahkan kakinya agar supaya Saudah bisa membalas ininya. Jadi guyon berdua akrab, rukun red, rukun gitu loh ya, rukun walaupun apa namanya ya rukun dengan istri yang satu dengan istri yang lainnya. Dan ono tawa ada guyon antara yang terus ya uri-urian, terus kemudian nggak bener itu, nggak pak itu ya. Padahal Rasulullah SAW, apa namanya, Aisyah itu adalah pencemburuan, cemburunya luar biasa, tapi bisa dimanage, bisa diolah. Walaupun wanita itu kebanyakan adalah cemburu, tapi kecemburuan itu bisa dibikin dengan suasana yang penuh dengan keharmonisan, penuh dengan guyon, penuh dengan lucu, penuh dengan candaria, bercanda dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan
Dengan demikian kecemburuan itu bisa diminimalisir dengan membuat suasana yang seperti itu. Ya. Nah, ini ya secara praktek-prakteknya seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW juga mau memakan sisa dari makanan Aisyah dan mau juga menempelkan mulut di bekas minumnya Aisyah. Jadi kalau ini minuman terus Aisyah minum tinggal separuh, nanti dilanjutkan Rasulullah di tempat gini. Jadi tidak jijian kepada istrinya, itu tidak jijian, dan itu juga mempengaruhi psikis seorang istri. Seneng, oh, ternyata suamiku juga mau sisoku. Nah itu pengaruh, ya, pengaruh terhadap psikis seorang wanita. Nah, terus Aisyah makan daging, ya, tulang yang masih ada dagingnya, sisanya dilanjutkan oleh Nabi, dan tidak ada jorok dengan istri atau jijik bekas makanannya istri. Gitu. Sebagaimana seorang ibu nggak jijik menghabiskan makanan anaknya, maka seorang suami juga tidak jijik menghabiskan sisa istrinya. Itu berpengaruh secara psikis seorang istri, dan juga bisa menambah keharmonisan hidup berumah tangga. Ya. Jadi Rasulullah mengajarkan seperti itu, ya, kelembutan kepada istrinya. Ya, kita ini terkadang nggak seperti itu, ya, sama istrinya sendiri jijik. Kadang seorang istri juga demikian dengan anaknya, terkadang sisa anaknya itu jijik. Padahal kita harus menghabiskan, di situ ada pendidikan. Nah, kalau makan itu dihabiskan, tidak ada satu butir yang terbuang. Terus ibu mengajari dan menghabiskan bareng-bareng bersama-sama. Ini untuk mendapatkan satu keberkahan, nikmat ya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Jadi nggak ada jijik. Justru yang kita jijik ternyata di situ mengandung suatu keberkahan. Kita jijik kepada sesuatu yang berkah. Nah itu, begitu pula sisa dari istri, kemudian kita lanjutkan, kita tidak jijik, itu juga akan membawa keberkahan di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Ya. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan, baik secara teori maupun secara praktek, dan ini sangat banyak contoh-contohnya karena masih ada diskusi dan lain sebagainya. Ya, monggo, saya silakan. Ya, apa yang disampaikan Ustaz Abdul Qadir tadi, barangkali ada yang dipertanyakan. Kelihatannya teman-teman banyak tersenyum-senyum, Ustaz. Pengen tanya atau sudah melakukan atau gimana? Kelihatannya banyak yang senyum-senyum lagi di depan. Monggo teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang dipertanyakan? Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz ingin bertanya. Jadi kalau Ustaz tadi menjelaskan di dalam rumah tangga itu harus banyak bersendagurau, harus banyak bermain dengan keluarga. Yang saya tanyakan, kapan
kita harus bersikap tegas terhadap istri dan anak kita dalam rangka untuk memberikan suatu pendidikan. Soalnya kan ada suatu kisah bahwasanya Rasulullah SAW pernah memarahi Aisyah waktu itu dia itu mengejek Sofia waktu itu. Jadi langsung ditegur sama Rasulullah SAW. Beliau bersifat tegas sehingga waktu itu Aisyah langsung diam. Jazakumullah. Ya. Sofia itu dikatakan oleh istri Rasulullah yang lain yaitu Hafsah mengatakan, ya binta Yahud, wahai anak orang Yahudi, binta Yahud, tersinggung langsung nangis. Sofia mulai nangis. Rasulullah mendapatilah, kenapa kok kamu nangis? Aku dikata-katain sama Hafsah, ya binta Yahud. Siapa yang gak tersinggung? Jadi gimana Rasulullah menyelesaikan persoalannya ini? Wahai Sofia binti Huyai kan orang Yahudi ya, orang Bani Nadar ya. Anti ibna nabiyyin wa ummuka nabiyyun wa anta tahta nabiyyin. Kamu ini anaknya Nabi. Siapa anaknya Nabi yang dimaksud? Yaitu Harun. Ya. Harun bin Imran. Itu pemuka dari kalangan Yahudi. Nabi. Itu bapakmu Nabi. Wa ammuka Nabi. Pamanmu juga Nabi. Siapa maksudnya? Musa itu paman Nabi. Wa anti tahta Nabi. Kamu sekarang berada di bawah seorang Nabi yaitu saya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma yufakhiru alaih. Apa yang bisa dibanggakan di depan? Sini ya Hafsah, ittaqillah. Takwalah kepada Allah. Jangan kamu ulang lagi seperti itu. Selesai masalah. Ya. Setelah itu Sofia senang. Jadi senang dibikin suasana yang menyenangkan, dengan kemudian ditambah-tambah dipanas-panasi. Pancen Hafsah itu enggak, jadi harus menengahi. Selalu memberikan kebanggaan, dibanggakan. Ya, akhirnya Sofia dibesarkan hatinya. Kamu bukan orang rendahan, orang mulia. Selesai masalah. Ketika direndahkan. Baik, monggo silakan yang lain. Oh, tadi pertanyaannya kapan harus tegas, kapan harus burung tegas. Karena tadi yang dicontohkan Sofia, ya yang dicontohkan untuk Sofia, jadi menangani satu konflik, ya kapan tegas itu ya ketika kecemburuan itu sudah melampaui batas dan sudah enggak berdasar. Nah itu lain. Kalau sudah kecemburuan, jadi gara-gara salah seorang dari istri Rasulullah itu ada yang melahirkan Maria Kiptia, melahirkan anak namanya Ibrahim. Kemudian semua yang lain menjadi cemburu. Terus cemburunya berlebih-lebihan. Wah, akhirnya satu sama lain tuh mengadakan satu persekongkolan dengan yang lain yang menyerang Rasulullah habis-habisan. Karena Rasulullah diserang habis. Ini sudah mulai nafsu semua.
sudah mengedepankan nafsu ini. Kalau sudah cemburu yang di luar batas, tidak wajar. Baru Rasulullah mendiamkan semua istri-istrinya sampai 1 bulan Rasulullah menyendiri di satu bilik. Ya, itu kemudian sampai semua sahabat itu sedih. Abu Bakar sedih, Umar semuanya sedih. Nggak bisa ditemui siapapun Rasulullah. Akhirnya selama 1 bulan itu fokus untuk berdakwah dan diam di dalam rumah. Dan sampai semua menyangka Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya. Itu tegas, didiamkan semuanya, dan Rasulullah tidak bermain-main dengan istri-istrinya dan tidak bermula-apa dengan istri-istrinya. Itu tegas. Ketika sudah keluar dari garis-garis yang sudah masuk kepada satu fitnah. Ya, cukup. Ya, ada lagi yang bertanya? Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, monggo. Ini Ustaz, saya mau tanya soal kewajiban ini suami di rumah tangga sama istri di rumah tangga. Kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Kewajiban suami itu apa? Kewajiban istri itu apa? Udah, itu aja. Temanya. Iya. Mungkin disampaikan dalam tema khusus ya nanti ya. Panjang soalnya. Iya, itu sudah satu tema itu. Kewajiban istri apa, kewajiban suami apa. Ya, tapi kalau intinya kewajiban suami ya menafkahi istri. Kewajiban istri yang pertama ya taat kepada suami. Itu toh intinya ya. Jadi kalau mau dirinci apa jabarannya ya butuh satu tema tersendiri. Tapi diambil intinya saja, suami itu nafkahi lahir dan batin gitu, bertanggung jawab penuh bahwa itu adalah amanah Allah terhadap keluarganya, dan istri hanya diminta disuruh taat gitu sama suami dalam hal yang mubah, dan dalam hal-hal yang menuju pada ketaatan kepada Allah, bukan dalam hal-hal yang maksiat. Itu intinya. Cukup. Ya, ada lagi yang bertanyakan, bapak, ibu? Monggo. Kalau tidak ada yang bertanyakan, kita tutup kajian pada malam hari ini. Dari saya cukupkan sekian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, syukur alhamdulillah pada kajian pada malam hari ini yang sangat benar Ustaz Abdul Fatah. Kami dari Lembaga Kajian Islam mengatakan terima kepada para bapak dan ibu, dan kami selaku pembawa acara mohon maaf dan sebab-sebabnya apabila ada kesalahan. Mari kita tutup kajian pada malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.